Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi tentang kompetensi pedagogik 2, yaitu pelaksanaan pembelajaran, baik rangkuman materi, contoh soal, dan juga pembahasannya. Kompetensi pedagogik 2 Bapak Ibu adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Indikatornya adalah guru mampu membuka pelajaran seperti menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa dan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi prasyarat. Indikator yang kedua, guru mampu mengelola kegiatan belajar mengajar seperti mampu menjelaskan materi, menggunakan metode mengajar, memberi contoh yang sesuai dengan materi, menggunakan media pembelajaran, memberikan penguatan, memberikan pertanyaan, dan menekankan hal-hal yang menumbuhkan kebiasaan positif pada tingkah laku siswa. Indikator yang ketiga, Bapak Ibu, guru mampu berkomunikasi dengan siswa, seperti mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami materi, mengklarifikasi petunjuk dan penjelasan apabila siswa salah mengerti, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Kemudian indikator yang keempat adalah guru mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan waktu dengan baik. Yang kelima, guru mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar berlangsung dan melaksanakan penilaian di akhir pelajaran. Indikator yang keenam, Bapak Ibu, guru mampu menutup pelajaran, seperti menyimpulkan, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa, dan melakukan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau tugas sebagai bagian dari remedi dan pengayaan. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, guru mampu melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu, maka guru juga harus menguasai teori belajar. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar tingkah laku atau behaviorisme, memandang bahwa belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dengan respon siswa. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Di antaranya dari teori belajar kognitif ini adalah teori belajar kognitif dari Peso, yaitu bahwa pembelajaran efektif ditentukan oleh dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Maksud dari asimilasi di sini Bapak Ibu adalah suatu proses di mana suatu informasi atau pengalaman baru dapat disesuaikan dengan kerangka kognisi yang sudah ada di benak siswa. Sedangkan akomodasi adalah suatu proses perubahan atau pengembangan kerangka berpikir atau kognisi yang sudah ada dalam diri siswa agar sesuai dengan pengalaman baru. Kemudian untuk yang kedua yaitu teori kognisi dari David P. Usable, yaitu pembelajaran mengacu pada pembelajaran bermakna atau meaningful learning, yakni pembelajaran di mana pengetahuan atau pengalaman baru yang akan dipelajari siswa dapat dikaitkan dengan pengalaman lama yang sudah dimiliki siswa. Jadi intinya pembelajaran bermakna ini, pembelajaran baru bermakna apabila pengalaman baru yang didapat siswa itu bisa terkait dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Teori kognisi yang ketiga Bapak Ibu yaitu dari teori presentasi Brunner, yakni membagi penyajian proses pembelajaran dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif, yakni mempelajari pengetahuan dengan menggunakan hal-hal yang konkret atau nyata. Kemudian tahapan ikonik, yaitu mempelajari suatu pengalaman dalam
bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari benda konkret yang tadi dipelajari, kemudian atau simbolik. Yang berikutnya, tahap yang ketiga adalah tahap simbolik. Jadi yang pertama tadi enaktif, belajar dari yang konkret. Kemudian yang kedua tahap ikonik, yaitu menggambarkan atau mendiagramkan dari benda konkret yang dipelajari tadi. Kemudian tahap yang ketiga adalah simbolik, yakni proses abstraksi dari gambar dan diagram. Teori belajar berikutnya yaitu Bapak Ibu, setelah teori belajar behaviors, kemudian teori belajar kognitif, yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme, yakni teori belajar dari Branner, bahwa belajar untuk menemukan atau learning by discovery is learning to discovery, bahwa belajar dengan menemukan untuk bisa belajar untuk menemukan, atau model penemuan secara terbimbing kalau di kelas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme model saintifik, yakni proses belajarnya meliputi 5 tahapan Bapak Ibu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Terkait dengan kompetensi pedagogik 2, Bapak Ibu, bahwa guru juga harus mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Maksudnya di sini bahwa guru selain sebagai penyaji informasi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah informasi sendiri. Nah, indikator dari kemampuan guru untuk bisa mengaktualisasikan peserta didik dalam berbagai kompetensinya, dalam berbagai potensinya, itu diantaranya yang pertama bahwa guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik peserta didik. Kemudian yang kedua, bahwa guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik seperti menyalurkan potensi non-akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi non-akademik peserta didik. Berikutnya contoh soal Bapak Ibu terkait dengan kompetensi pedagogik 2, yakni contoh soal nomor 1, salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah pilihan yang pertama, melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional. 2, B, mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris. C, melakukan kegiatan pretest. D, melakukan post-test. Yang E, melakukan ulangan harian secara mendadak atau spontanitas. Mana Bapak Ibu di antara pilihan ini yang merupakan salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi prasyarat? Jadi prasyarat itu sebelum belajar suatu materi. Mana pilihannya Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah C, yaitu melakukan pretest. Soal nomor 2, Bapak Ibu, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam belajar dari aneka sumber, menggunakan ragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan
apa Bapak Ibu? Jadi seluruh kegiatan mulai dari pencarian informasi, kemudian menerapkan prinsip-prinsip belajar, kemudian belajar dari aneka sumber, beragam pendekatan, memfasilitasi interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, siswa dengan sumber belajar. Itu merupakan kegiatan apa? Pilihannya A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual teaching learning. Yang manakah? Iya, jawabannya adalah B. Eksplorasi. Soal yang ketiga, contoh Bapak Ibu ya, ini hanya contoh. Contoh soal yang ketiga, salah satu kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan siswa. Jadi contoh kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lesan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik yang melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Manakah Bapak Ibu di antara A sampai E ini yang merupakan kegiatan elaborasi dalam berkomunikasi pembelajaran dengan siswa? Ya, jawabannya adalah B. Contoh soal yang keempat Bapak Ibu, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara skikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap peserta didik. B. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Memberikan pertanyaan. Yang keempat, respon peserta didik untuk merespon. C. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. Pilihan yang D, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Pilihan yang kelima, E, pilihan E, yaitu 1. Penyiapan kondisi psikologis. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik. 4. Reaksi guru terhadap peserta didik. Yang manakah Bapak Ibu yang merupakan komunikasi efektif dalam pembelajaran, dalam interaksi pembelajaran? Ya, jawabannya adalah E.
Jadi guru menyiapkan kondisi psikologis peserta didik dulu, baru memberikan pertanyaan atau tugas, kemudian baru siswa merespon, yang berikutnya guru merespon atau bereaksi terhadap respon peserta didik. Contoh soal yang kelima, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi peserta didik dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, dan E. Kemampuan belajar. Manakah Bapak Ibu pilihan-pilihan ini yang merupakan upaya yang bisa kita jadikan kaitannya upaya untuk memotivasi belajar siswa agar berlangsung secara efektif? Mana pilihannya? Iya, C, Bapak Ibu jawabannya, yaitu strategi pembelajaran. Contoh soal yang keenam, Bapak Ibu, terkait dengan pedagogik 2, kemampuan guru di dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal, yaitu dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah di setiap akhir pelajaran, B. Guru menggunakan pertanyaan yang bersifat penelusuran pembelajaran yang berlangsung, C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian pembelajaran, D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar, E. Guru mengadakan pengamatan terhadap perilaku siswa saat pembelajaran. Manakah yang bisa digunakan paling optimal untuk merefleksikan pengalaman belajar? Ya, jawabannya. Contoh soal yang ketujuh, Bapak Ibu. Pada setiap akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan pembelajaran, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, dan yang E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Manakah di antara pilihan ini yang merupakan tujuan kegiatan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran? Yang manakah Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah C, untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Contoh soal nomor 8, Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antara sesama peserta didik secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar yang rendah adalah pernyataan nomor yang manakah Bapak Ibu dari 4 hal ini yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa? Ya, jawabannya adalah A, yaitu 1 dan 2. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Dan yang kedua, ciptakan situasi kompetisi yang sehat antara peserta didik. Contoh soal nomor 9, Bapak Ibu. Seorang guru menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswanya ternyata disebabkan oleh cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah
Pilihan pertama yaitu memberikan kesempatan A, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B, tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Yang C, ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa di dalam kelas. Yang D, berikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Yang E, ciptakan situasi atau suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Manakah Bapak Ibu di antara pilihan ini yang bisa untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang diakibatkan cara belajar yang salah? Ya, jawabannya adalah B, yaitu tunjukkan dampak dari cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Contoh soal yang nomor 10 Bapak Ibu terkait dengan pedagogik 2, pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A, membangkitkan minat siswa, B, merangsang siswa lebih aktif belajar, C, memberikan kesempatan berkreasi, D, membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E, menantang siswa untuk selalu belajar. Manakah dari pilihan ini yang menjadi sebuah alasan bahwa pembelajaran kontekstual bersifat mendidik? Ya, jawabannya adalah D, yaitu membiasakan siswa untuk belajar sesuai dengan lingkungan. Ini Bapak Ibu sumber soalnya. Demikianlah Bapak Ibu sedikit sharing tentang rangkuman materi, contoh soal dan pembahasan tentang pedagogik 2, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.